saya challenge lah Menteri Keuangan. Ya kan, dulu waktu zaman SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat hutang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar. Tolong tukar dengan bond dan pembiayaan lebih murah. Oh iya, kalau yang direfer kalau Anda bicara tentang IMF ini, kan ada negara advance country seperti bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60, ada yang 80 bahkan 100%. Jadi untuk negara-negara seperti itu mereka pasti harus melakukan konsolidasi fiskal. Di dalam kurun waktu yang lebih panjang 5 hingga 10 tahun, The Global Risk Report 2021 mengidentifikasikan krisis-krisis yang kita juga sering dan sudah sering menyampaikan di berbagai forum. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengerikan, kerugian negara di era Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak 2018 sampai 2021 mencapai 601 triliun rupiah. Semalam, seorang kawan berdiskusi via telepon tentang masalah korupsi dan kerugian keuangan negara. Diskusi tersebut membandingkan skala kasus-kasus korupsi dan kerugian keuangan di Indonesia, mulai dari BLBI, EKTP, Jiwasraya, Asabri, Senturi hingga korupsi IUP Kota Waringin Timur. Menariknya, kawan ini punya ide untuk mengkategorikan masalah kelebihan bayar bunga utang pemerintah sebagai kasus kerugian negara juga. Apakah masalah kelebihan bayar bunga hutang itu adalah sebuah masalah? Masalah kelebihan bayar bunga utang sudah sering disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli atau RR di berbagai kesempatan pada publik. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam, bunga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kelebihan 2,8 hingga 4,5%. Padahal, dulu ketika era Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pada tahun 2010 sampai 2013, yield surat utang sempat turun hingga 0,5 sampai 1% di bawah Filipina dan 2,7 sampai 5,5% di bawah Vietnam. Surat utang Indonesia bunganya lebih murah dari kedua negara tersebut yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Kebijakan Menteri Keuangan Agus adalah kebijakan yang nurture dan benar. Bunga surat utang Indonesia memang harus lebih murah dari negara yang ratingnya lebih rendah. Di bawah ini adalah perbandingan yield surat utang tenor 10 tahun pemerintah Indonesia dan ketiga negara saat ini di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Artinya bunga surat utang pemerintah Indonesia kemahalan, sehingga beban pembayaran bunga utang kita ini meningkat setiap tahunnya. Keseimbangan primer, selisih antara pendapatan negara dan belanja negara tanpa pemasukan dari beban bunga utang, meningkat semenjak 4 tahun terakhir. Dr. Rizal Ramli juga sudah sering memberikan solusi alternatif untuk mengurangi beban bunga surat utang Indonesia yang terlalu mahal ini. Caranya adalah dengan melakukan metode debt swap atau debt to nature swap. Debt swap adalah menukar surat utang berbunga mahal dengan surat utang yang berbunga lebih murah dan tenor lebih panjang. Sedangkan debt to nature swap adalah pengurangan utang yang ditukar dengan kewajiban pelestarian hutan. Kedua metode tersebut sudah pernah dikerjakan oleh Dr. Rizal Ramli sewaktu menjabat Menteri di Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur tahun 2000 sampai dengan 2001. Berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukan, beban bunga utang setiap tahun dapat berkurang sampai setengahnya bila dilakukan metode debt swap seperti yang pernah dilakukan oleh Dr. Rizal Ramli. Seandainya Indonesia memiliki Menteri Ekonomi seperti Dr. Rizal Ramli sejak 4 tahun yang lalu dan bukan Sri Mulyani, beban bunga dapat berkurang setidaknya 600 triliun rupiah. Inilah dasarnya kami memandang bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kebijakan bunga tinggi, terutama tim ekonomi di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Dan selama 4 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah kehilangan potensi penghematan sebesar 601 triliun rupiah. Kelebihan bunga utang sebesar 601 triliun rupiah itu
Apakah hanya biaya public relation supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani dipuji-puji oleh kreditor atau investor? Atau jangan-jangan merupakan hanky-panky dengan investment banks yang dikoordinasikan penerbitan bond super mahal itu? Menurut seorang pejabat di pemerintahan yang tidak mau disebutkan namanya, mungkin sekali ada semacam fee dari kebijakan yang merugikan negara itu. Tapi apapun, hanya BPK dan KPK yang dapat menjawabnya kelak. Perbandingan kerugian negara dari kelebihan bayar bunga utang bila dibandingkan dengan kasus-kasus kerugian negara lainnya dapat dilihat dalam sebuah tabel. Rizal Ramli ingatkan bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Tokoh nasional Rizal Ramli RR mengingatkan pemerintah bahwa kehadiran IMF bisa lengserkan Jokowi. Dengan membujuk Soeharto undang IMF, Wijoyo ceburkan Soeharto ke krisis multidimensi. Apakah sejarah akan berulang dengan SMI minta tolong ke IMF? Dengan menolak resep IMF, Mahathir membuat Malaysia nyaris tidak krisis. Tegas RR, Menko Equin era Presiden Gus Dur. Terkait dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang bakal memble, tidak ikut skenario pemulihan normal dengan garis biru, tapi bakal ikut skenario pemulihan memble, karena kebijakan ekonominya terbalik, tidak memompa daya beli menengah bawah, Imbu RR. Sejarawan JJ Rizal juga menambahkan, belajar dari proklamator Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Semua pandangan tadi merupakan respon atas keinginan Sri Mulyani untuk mengundang IMF ke Indonesia untuk meminta bantuan dari IMF menangani hutang RI dan negara-negara berkembang dunia ketiga lainnya. Kegemaran Sri Mulyani dalam menumpuk utang dinilai semakin menjadi-jadi. Belakangan Sri Mulyani juga menerbitkan surat utang negara SUN untuk menutupi shortfall penerimaan pajak tahun lalu sebesar 128,9 triliun rupiah. Sementara dari target sebesar 1.198,82 triliun rupiah, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya sebesar 1.069,9 triliun rupiah atau 89,25%. Ini kebijakan utang bisa membuat Mas Jokowi bakalan nyongsep ke bawah, ditarik ke bawah oleh SPG IMF Menko terbalik. Ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli di Jakarta ditulis pada hari Minggu 2 Mei kemarin. Adalah Sri Mulyani yang dimaksud Rizal Ramli sebagai Sales Promotion Girl atau SPG dari International Monetary Fund atau IMF. Utang RI pun kini lebih dari 6.000 triliun rupiah dan telah menjadi beban rakyat. Dusta dan dosa sudah menyatu di kalangan elit yang doyan ngutang.